Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati debat yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim Hans Kelsen akan menyampaikan argumentasi kami. Namun sebelum itu, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi secara umum mengenai mosi perdebatan dan memberikan closing statement. Selanjutnya atas nama Muhammad Misagir selaku pembicara kedua yang akan mengurai mosi perdebatan dari sisi pro. Dan terakhir atas nama Adil Ferdianto Udin selaku pembicara ketiga yang akan mengurai mosi perdebatan dari sisi kontra. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan para pemerhati debat yang kami banggakan, dalam menjalankan roda pemerintahan negara Indonesia menerapkan teori Montesquieu, yaitu trias politika atau tiga pembagian hukum kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan menggunakan sistem check and balance. Hal ini mengamini tuntutan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan salah satu prasyarat bagi terselenggaranya negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dewan juri yang arif dan bijaksana, demikian juga bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi di bidang peradilan, dalam menjalankan fungsi-fungsi juga terikat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Fungsi yang diemban oleh sistem peradilan ini adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tercederai rasa keadilannya. Perwujudan terhadap fungsi ini adalah dengan memberikan berbagai kemudahan, efektivitas, dan efisiensi terhadap terselenggaranya layanan bagi masyarakat sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, saya ulangi tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dewan juri yang arif dan bijaksana, maka melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, telah membuat sebuah terobosan dengan adanya implementasi IKOR dalam sistem peradilan di Indonesia. IKOR juga menyediakan berbagai bentuk dan layanan terhadap terselenggaranya sebuah peradilan, mulai dari pendaftaran perkara sampai pada persidangan yang dilakukan secara online. Meskipun dalam pengaplikasiannya masih terdapat beberapa kendala, namun dengan adanya implementasi IKOR dalam sistem peradilan di Indonesia telah memberikan legitimasi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Ecum et bonum ex res legum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice delayed, justice denied. Peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak. Dewan juri yang terhormat dan sivitas akademika yang kami hormati, serta rekan berpikir kami yang sangat luar biasa, izinkanlah saya sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan tatanan argumentasi kami mengenai implementasi IKOR dalam sistem peradilan Indonesia dari segi normatif yuridis dan perspektif sosiologis. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyebut peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembaruan untuk mengatasi persoalan dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan sistem peradilan di Indonesia. Maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mana hal ini telah ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 307 /BJMT/5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dari perspektif sosiologis, pada dasarnya implementasi dan pelaksanaan IKOR dalam sistem peradilan di Indonesia tidak terlepas dari pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat. Permasalahan dan kendala yang hadir di tengah-tengah masyarakat terkait dengan sistem peradilan di Indonesia kerap kali menjadi hal yang sering disoroti oleh masyarakat itu sendiri, sehingga lahir dan diciptakanlah sebuah instrumen pengadilan yang berbasis teknologi dan informasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kami sangat menyetujui mosi kita pada kali ini, di mana pelaksanaan dan implementasi IKOR dalam sistem peradilan di Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui perwujudan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sederhana dalam hal ini memiliki artian bahwa proses penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. Hal ini menjadi jawaban dan terobosan dari persoalan prosedur birokrasi yang terkadang terlalu berbelit-belit, sehingga berpotensi membuat masyarakat kesulitan dan malas untuk menuntut haknya di dalam institusi formal penegak hukum.
Dewan Juri yang arif dan bijaksana, ada dua alasan mengapa kami sangat mendukung mosi kita pada kali ini. Yang pertama, bahwa pelaksanaan dan implementasi ICOR dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saat ini kita sedang berada pada masa industri 4.0 bahkan menuju 5.0, sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan, tidak terkecuali dalam sistem peradilan. Hal ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Hakim Senior Amsterdam Dori Reiling, bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mereformasi hukum itu sendiri dan mempercepat proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan laporan tahunan Mahkamah Konstitusi di tahun 2018 yang mengatakan bahwa di tahun 2018 terjadi peningkatan aduan perkara melalui ICOR sebesar 10,65%, sementara jumlah sisa perkara menurun sebesar 34,73%. Alasan yang kedua, bahwa pelaksanaan dan implementasi ICOR dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu bentuk upaya terhadap permasalahan di dalam lingkup pengadilan seperti korupsi, pungutan liar, dan juga penyuapan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dalam hal ini pelaksanaan dan implementasi ICOR merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yudisial, yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan juga korupsi. Pemanfaatan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya yang lebih bersih, akurat, dan akuntabel. Oleh karena itu, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat mendukung mosi kita pada kali ini dan mengajak Dewan Juri yang arif dan bijaksana untuk duduk satu perahu bersama kami di sisi pro. Sekian, salam konstitusi. Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah kami untuk menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan adanya implementasi ICOR dalam sistem peradilan di Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah menegaskan untuk menerapkan sistem digitalisasi perkara dengan menggunakan sistem ICOR pada pengaplikasiannya, yang bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam berperkara di pengadilan. Akan tetapi, pada pengimplementasiannya, sistem ICOR ini justru mempersulit masyarakat jika kita melihat dari sisi prosedur pendaftaran administrasi. Ada banyak masyarakat yang tidak paham mengenai prosedur pendaftaran administrasi dengan menggunakan sistem ICOR dalam berperkara di pengadilan. Dan juga hal ini mempersulit para penegak hukum seperti halnya advokat. Ada banyak advokat yang tidak paham mengenai penggunaan sistem ICOR dalam berperkara di pengadilan. Dewan Juri yang saya hormati, melihat dari dua kesulitan yang dialami oleh masyarakat tersebut, implementasi ICOR telah menggeser substansi awal terbentuknya, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara. Dewan Juri yang saya hormati, dan jika kita melihat secara faktual pada pembangunan dan infrastruktur yang ada di Indonesia, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat lebih dari 12.548 desa di seluruh daerah di Indonesia yang belum tersentuh oleh jaringan internet. Maka dari hal tersebut, sangat tidak efektif dan efisiensinya implementasi ICOR diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia jika kita melihat dari sisi infrastruktur, akses jaringan yang tidak memadai. Dan juga sumber daya masyarakat. Ada banyak masyarakat yang tidak paham mengenai penggunaan sistem ICOR dan prosedur pendaftaran sistem ICOR tersebut, yang diakibatkan karena kurangnya pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh jaringan internet. Dewan Juri yang saya hormati, dan jika kita melihat secara eksplisit pada pengaturan hukum acara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi bahwa susunan kekuasaan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 diatur dalam undang-undang. Maka secara prosedural, pengaturan hukum acara tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan selain diatur dalam undang-undang. Dewan Juri yang saya hormati, maka secara otomatis implementasi ICOR dalam sistem peradilan di Indonesia tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat pada pengimplementasiannya di Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, dan jika kita melihat pada pertimbangan-pertimbangan teknis Dirjen Peradilan Umum yang pada pertimbangan pertama yaitu Perma nomor 1 tahun 2019, Perma nomor 3 tahun 2018, asal sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan zaman. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah diimplementasikan sebagian oleh peradilan umum dan peradilan agama. Akan tetapi
Derajat keberlakuan sistem ikut tersebut masih terkesan uji coba jika kita merujuk pada pasal 36 Perma Aquo yang secara eksplisit dijelaskan bahwa sistem ikut masih terkesan uji coba karena dalam proses pengimplementasian di persidangan tidak dilakukan secara menyeluruh. It perfectum ex quod ex omnibus lis partibus constant. Sesuatu telah dianggap sempurna apabila setiap bagiannya telah lengkap. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui, penggunaan sistem ikut yang baik dan efektif adalah penggunaan sistem ikut yang seluruh rangkaian kegiatannya dilakukan secara elektronik. Seperti halnya kita melihat negara Singapura yang telah lebih dulu menerapkan sistem ikut dalam persidangannya, dari pendaftaran perkara sampai pada putusannya dilakukan secara elektronik. Dewan juri yang saya hormati, maka dari itu izinkanlah kami untuk sekali lagi menegaskan secara tegas dan lugas bahwa kami tidak setuju dengan adanya implementasi ikut dalam sistem peradilan di Indonesia. Melihat dari kendala-kendala yang telah saya argumentasikan tadi, sangat tidak efektif dan efisiensi rasanya implementasi ikut diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia melihat kondisi Indonesia yang belum siap menerapkan sistem ikut tersebut. Sekian dan terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung perdebatan dengan mosi implementasi ikut dalam sistem peradilan di Indonesia. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan para pemerhati debat yang kami banggakan. Dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, tentulah akan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tujuan dari negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa tercapai. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan telah melandasi perubahan pelayanan di pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia menuju arah modernisasi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi telah berpartisipasi menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui efektivitas dan efisiensi terhadap pelayanan bagi para pencari keadilan melalui implementasi ikut dalam sistem peradilan di Indonesia dengan berbagai bentuk pelayanan mulai dari pendaftaran perkara sampai pada persidangan yang dilakukan secara online merupakan penginjauan tahan terhadap pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasiannya seperti akses jaringan yang tidak menyeluruh di wilayah Indonesia dan juga sumber daya manusia yang belum memahami mengenai prosedur-prosedur penggunaan ikut. Namun perlu diketahui bahwasanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah satu langkah lebih maju dalam mengembangkan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini juga memberikan legitimasi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ecum et bonum ex lex legum, apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.